pada diri kita hari ini itu bukan sekedar kemauan Allah Subhanahu wa taala, tetapi semua itu permintaan kita yang pernah kita ajukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksiat yang kita laksanakan mengundang bala, perbuatan zalim yang kita laksanakan kita meminta bala kepada Allah. Anak yatim yang di samping rumah kita biarkan saja, kita mengundang bala. Fakir miskin, orang-orang jompo yang membutuhkan tidak pernah kita hiraukan, kita telah mengundang bala Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih lagi bagi kita para pedagang, ketika harta kita sudah mencapai zakat, kita tidak mengeluarkan zakat tersebut, maka kita telah mengundang bala Allah terhadap diri kita sendiri. Maka jangan heran ada kita lihat orang yang hartanya banyak, tapi sayang ketika Allah mengambilnya, dia lupa diri tanpa dia sadar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabatku sekalian, di mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat dan anugerah yang begitu luar biasa kepada diri kita. Ketika Allah berikan nikmat yang begitu besar, anugerah yang begitu besar, kita syukuri terhadap apa yang Allah berikan kepada kita. Tetapi sebaliknya, bila kita ingkar terhadap nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, maka ingat, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan musibah kepada diri kita. Setiap musibah yang terjadi pada diri kita hari ini itu bukan sekedar kemauan Allah Subhanahu wa taala, tetapi semua itu permintaan kita yang pernah kita ajukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksiat yang kita laksanakan mengundang bala, perbuatan zalim yang kita laksanakan kita meminta bala kepada Allah. Anak yatim yang di samping rumah kita biarkan saja, kita mengundang bala. Fakir miskin, orang-orang jompo yang membutuhkan tidak pernah kita hiraukan, kita telah mengundang bala Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih lagi bagi kita para pedagang, ketika harta kita sudah mencapai zakat, kita tidak mengeluarkan zakat tersebut, maka kita telah mengundang bala Allah terhadap diri kita sendiri. Maka jangan heran ada kita lihat orang yang hartanya banyak, tapi sayang ketika Allah mengambilnya, dia lupa diri tanpa dia sadari hartanya habis begitu saja. Maka Allah Subhanahu wa taala melalui ayat mengatakan dalam surah Asy-Syura ayat 30, di mana kata Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma asabakum min musibah fabima kasabat aydikum. Dan apa-apapun yang terjadi di atas kamu tentang musibah, setiap musibah yang terjadi di atas kamu, wa ma asabakum min musibah fabima kasabat aydikum, semua itu adalah permintaanmu kepada Allah Subhanahu wa taala, perbuatanmu, usahamu sendiri, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap apapun terjadi musibah di dunia ini, itu semua tidak lain dikarenakan permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau istilah kita, proposal yang kita ajukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa hal itu terjadi? Ulah pertama, karena kemaksiatan yang paling besar dalam pandangan kita. Sehingga Sayyidina Ali berkata, ma nuzilal bala illa bi zambih wala rufi'a bala illa bi taubati. Allah tidak akan menurunkan suatu bala kepada suatu tempat kecuali dengan sebab dosa. Bala terjadi di tempat kita karena ulah kita, dosa kita terlampau besar dengan Allah Subhanahu wa taala.
wala rufi'a bala illa bitaubatih. Dan Allah tidak akan menerima, tidak akan menjauhkan bala tersebut kecuali dengan kita taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seringlah kita istighfar kepada Allah, bermohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan laksanakan perkara itu sesuai dengan ilmu yang kita punya. Mesti bagi kita dalam hal beribadah mesti dengan ilmu. Tidak ada ilmu, maka cari ilmu untuk ibadah. Wa kullu man bighairi ilmi ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Siapa saja yang beramal mengerjakan suatu pekerjaan tidak disertai dengan ilmu, maka ilmu amalan orang tersebut tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka cara-cara taubat ada. Semua itu tinggal kita mau ataupun tidak. Dan hal yang perlu kita ingat sekarang adalah terjadi musibah bukan semata-mata kemauan Allah, akan tetapi ada campur tangan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta musibah terjadi. Setelah musibah terjadi, maka kita baru sadar. Dan ingat, ketika musibah terjadi, jangan kita berbicara dengan pikiran. Mesti kita berbicara dengan ilmu kita. Bila seseorang ketika musibah berbicara dengan pikirannya tanpa memakai ilmu, maka tentu dia akan menghardi Allah, mencaci Allah, menghina Allah, bahkan sampai mengutukkan Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah summa naudzubillah. Kenapa demikian? Karena dia berbicara dengan pikiran, tidak memakai ilmunya. Tetapi bagi orang-orang yang memakai ilmu, ketika Allah memberikan musibah terhadap dirinya, dia sadar bahwa musibah terjadi dikarenakan ulah diriku sendiri. Musibah terjadi dikarenakan ulah orang kampungku sendiri. Musibah terjadi dikarenakan ulah orang Aceh sendiri. Musibah terjadi dikarenakan orang Muslim sudah lalai dengan dunia, lupa kepada akhirat. Ini hal yang perlu kita tanamkan. Maka ketika musibah terjadi, berbicaralah dengan ilmu. Dalam artian, ketika ingin berbicara tentang musibah apapun yang terjadi pada diri kita, maka yang kita utamakan di situ adalah ilmu. Jangan menggunakan pikiran semata-mata, tidak memakai ilmu. Karena bila kita memakai pikiran semata-mata, tidak disertai dengan ilmu, bisa menjadi kita kadang-kadang murtad dalam pandangan Allah disebabkan ulah musibah yang terjadi. Mungkin sejarah tsunami yang pernah terjadi di Aceh sendiri jadi pengalaman dan jadi nasihat bagi kita yang cukup luar biasa. Bagaimana orang-orang yang sebelumnya beriman kepada Allah, ketika terjadi tsunami mereka ingkar kepada Allah, dia murka kepada Allah, dia mencaci Allah. Tetapi ada orang-orang yang Kristen, ada orang-orang Cina yang memang mereka belum masuk Islam, tapi ketika terjadi musibah yang begitu besar, Allah angkat martabat orang tersebut. Mereka sempat mengucap dua kalimat syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka karena itu, kita tanamkan dalam pikiran kita, apapun yang terjadi pada diri kita, itu semua adalah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ingat sekali lagi, bahwasanya takdir itu mesti bagi kita mempunyai ikhtiar. Itu yang dalam pandangan mazhab Imam Syafi'i. Hadirin sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, setiap kita manusia tetap ada dosa, dan tidak ada manusia yang tidak ada dosa kecuali orang-orang yang telah dianggap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak ada dosa. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'i at-taubatu. Tiap-tiap anak Adam itu punya dosa, dan setiap orang-orang yang berdosa, sebaik-baik orang yang berdosa adalah orang-orang yang mau bertaubat daripada kesalahannya.
Hadirin sidang pendengar yang dirahmati Allah, mungkin cuma ini saja nasihat singkat yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang mulia ini. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.